dan dikatakan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab mendapat kekuatan semangat apabila beliau membaca dan terpengaruh daripada buku-buku Syekh Ibn Taymiyah. Jadi oleh sebab itu saya nak tanya kepada Kiai, siapakah Syekh Ibn Taymiyah dan kenapa beliau ni sangat kontroversi? Itu soalan saya. Dan selepas selesai Kiai menjawab, kita akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dewan ini untuk tanya secara lisan. Tetapi kalau tuan-tuan tak tanya, kita buka soalan kepada peserta online. Kita ada 3 platform live pada malam ini. Satu yang rasmi di Jabatan Mufti Negeri Perak dan 2 lagi di page-page yang lain. Kalau tidak ada, saya akan tengok soalan daripada online. Jadi saya harap tuan-tuan ambil peluang ini untuk tanya soalan. Jadi dipersilakan Kiai untuk terang tentang Syekh Ibn Taymiyah. Silakan. Terima kasih ya. Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah ini nama lengkapnya Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Harrani. Dikenal dengan sebutan Ibn Taymiyah. Orangnya bermadhab Hambali. Kemudian gelarannya Taqiyuddin dan Syekhul Islam. Nah, Syekh Ibn Taymiyah ini sebenarnya inspirator atau yang menjadi sebab awal munculnya fahaman Wahabi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini terpengaruh, terkesan dengan pikiran-pikiran Syekh Ibn Taymiyah. Dan Syekh Ibn Taymiyah ini, kata para ulama, pendapat-pendapatnya banyak keluar dari ijma, melanggar ijma. Sekitar 60 masalah Ibn Taymiyah ini pendapatnya keluar dari ijma. Dan pendapat-pendapat yang keluar dari ijma ini kemudian yang diikuti oleh fahaman Wahabi. Jadi begitu, itu pertama. Yang kedua, Ibn Taymiyah ini kalau dibaca di kitab-kitabnya, dalam beberapa persoalan di mana dia berbeda dengan ijma, itu di kitab yang lain, itu kadang ada pendapat lain yang sesuai dengan ijma. Misalnya tentang tawassul dan istighatsah, dia melarang. Tapi di kitab yang lain, misalnya di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, malah dia menyampaikan hadis tentang istighatsah, yaitu asar dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi di situ ternyata Ibnu Taymiyah berarti menganjurkan istighatsah. Waktu Abdullah bin Umar gak boleh jalan ya, karena mati rasa kakinya, lalu oleh anak muridnya, uzkur ahabban nasi ilaik, coba seru orang yang paling kamu cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad, hai Muhammad. Kemudian sakit di kakinya itu sembuh dan boleh berjalan lagi. Ini kan berarti anjuran istighatsah. Cuma oleh Wahabi hadis ini dibilang dhaif. Padahal mereka bilang Syekhul Islam pada Ibnu Taymiyah. Jadi seakan-akan Wahabi cakap kepada Ibnu Taymiyah, Syekhul Islam ini hadis dhaif. Katanya Syekhul Islam tapi disalahkan oleh mereka. Ini Wahabi. Jadi Ibnu Taymiyah ini kadang dalam hal-hal juga punya 2 pendapat. Satunya yang muwafiq lil jumhur, satunya mukhalif lil jumhur. Dan Muhammad bin Abdul Wahab juga begitu. Dalam beberapa masalah di mana dia berbeza dengan jumhur, di dalam kitab lain dia ada pernyataan yang muwafiq lil jumhur, sesuai dengan jumhur. Termasuk masalah tawassul dan istighatsah. Ada pernyataan dia yang tidak mensyirikkan dan tidak mengkafirkan. Cuma orang-orang Wahabi biasanya mengambil yang mengkafirkan. Mengapa mengambil yang mengkafirkan? Karena Wahabi ini, fatwa-fatwa ulama Wahabi itu sesuai dengan permintaan raja ya. Kalau di sini sultan ya,
Raja Saudi. Kalau Raja Saudi bilang syirikan, disyirikkan oleh mereka. Karenanya fatwa Wahabi ini dari masa ke masa selalu berubah sesuai dengan permintaan raja. Mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ditanya tentang maulid. Gimana perayaan maulid? Kata mufti, haram karena sahabat tak pernah lakukan. Lalu putra mahkota Muhammad bin Salman tanya lagi lama-lama kepada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh, gimana kita kerajaan Saudi ini akan mengadakan festival budaya. Festival budaya itu artinya acara-acara menghidupkan budaya Arab yang dulu. Bukan budaya Islam tapi budaya Arab. Kata Syekh Abdul Aziz, gak apa-apa, itu kan bukan urusan agama. Tapi ada joget-jogetnya Syekh. Gak apa-apa, biar sihat untuk ibadah katanya. Ini mufti Wahabi. Artinya mereka ini memang tidak punya tidak punya dhabit yang jelas terhadap persoalan. Dhabitnya itu apa kemauan raja. Dan belakangan ini Saudi Arabia memang sudah melepaskan Wahabi. Karenanya Wahabi di Indonesia dan Malaysia ini bingung. Karena imamnya Wahabi ini mengkafirkan Syiah, Saudi sudah damai dengan Iran. Ini macam mana dah damai dengan orang kafir ini? Bingung juga Wahabi di Indonesia, di Malaysia ini. Bahkan di Arab Saudi ini sudah liberalisme, pluralisme. Jadi sudah sekularisme ya. Sudah sekuler pemerintahannya itu. Lebih teruk daripada yang sebelumnya. Walaupun kita juga menyayangkan karena kita tak setuju sebenarnya Saudi ini menganut sistem sekularisme. Enggak setuju sebenarnya. Tapi Wahabi diam. Kalau berbicara mereka nanti masuk penjara. Di Saudi Arabia macam itu. Itu kenyataan yang terjadi di kalangan fahaman Wahabi ya, yang menganut dari faham Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, mengapa Muhammad bin Abdul Wahab ini seperti Syekh Ibnu Taimiyah dalam banyak hal punya dua pendapat? Ya, sepertinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menurut penyelidikan sebagian ulama itu tidak pandai orangnya. Jadi kalau dia punya fatwa keras, nanti ketika ditegur oleh ulama, enggak, saya tak mensyirikkan. Karena takut munazarah, takut debat itu. Atau mungkin salah satunya untuk bertakiyah. Karena Wahabi ini suka bertakiyah juga sebenarnya. Sama seperti Syiah itu. Takiyah ini pengalaman ya, saya jumpa dengan Wahabi, mereka menyebarkan kitab Kaifa Nafhamut Tauhid yang mensyirikkan orang istighatsah dan tawassul, tapi ketika jumpa saya dalam seminar kata dia, Wahabi tak mensyirikkan tawassul dan istighatsah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membolehkan. Artinya ya Wahabi itu tergantung arah angin. Kalau angin ke timur, kalau angin ke barat, ke barat. Gak jelas mereka ini sebenarnya. Saya ini pernah bertemu dengan pimpinan Wahabi. Waktunya sholat, minta saya jadi imam. Gus, ayo Gus jadi imam. Loh kok saya? Tabarruk katanya. Kami ingin bertabarruk dengan Gus jadi imam. Saya heran juga, tabarruk indahum syirkun. Tapi ketika jumpa dengan kita, ya tabarruk juga. Dan Wahabi sudah beberapa tahun sekarangan ini di Indonesia sudah maulid. Mereka jumpa saya, Gus, saya ini ahlus sunnah apa bukan? Kenapa? Saya sudah maulid sekarang. Gimana maulidnya? Saya sering dijemput orang ceramah maulid. Saya hadir katanya. Kamu tak jelas kamu. Ahlus sunnah itu bukan dijemput ceramah maulid, hadir. Tapi mengadakan acara maulid juga. Kamu kan hadir karena dapat amplop. Karena dapat uang itu. Jadi kamu ahlus sunnah urusan amplop di dalam masalah ini. Ada yang macam itu. Jadi Wahabi ini memang tak jelas saudara. Di mana-mana gak jelas. Nanti jumpa kita ya mereka nunduk-nunduk itu. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, suatu penjelasan yang sangat jelas tentang bagaimana asal usul ajaran Wahabi, asal usul pegangan dan semangat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga daripada mana pandangan-pandangan Ibn Taymiyah itu boleh muncul.